Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal kimia. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat, khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Ke dalam ruang 2 liter direaksikan A mol gas A dan B mol gas B dengan persamaan reaksi sebagai berikut. 2A ditambah 3B membentuk C. Setelah reaksi berlangsung 10 detik, terbentuk gas C sebanyak M mol. Laju reaksi rata-rata dalam 10 detik tersebut adalah titik-titik. Kita dapat tuliskan bahwa reaksi yang terjadi adalah 2A ditambahkan dengan 3B membentuk C. Apabila kita tuliskan dalam bentuk tabulasi mula-mula bereaksi dan sisa, mula-mula terdapat A mol gas A, B mol gas B, dan kemudian terbentuk gas C sebanyak M mol. Artinya gas C yang bereaksi di sini juga sebanyak M mol. Maka laju reaksi dapat kita nyatakan sebagai pengurangan antara reaksi reaktan yaitu A dan B terhadap suatu satuan waktu, ataupun penambahan jumlah produk, konsentrasi produk dalam waktu tertentu. Kali ini kita akan gunakan data di C, karena di sini lengkap datanya ya. Jadi mula-mula belum ada C, kemudian setelah bereaksi terbentuk M. Artinya perubahan dari konsentrasi C terhadap waktu dapat kita uraikan menjadi perubahan molnya. Dari mula-mula menjadi M, berarti perubahan molnya adalah M. Berarti konsentrasi itu adalah mol per volume. Kita perhatikan bahwa dilakukan dalam wadah yang volumenya 2 liter, maka konsentrasinya adalah mol per volume, berarti mol per 2. Kemudian dibagikan dengan selang waktu kejadian, yaitu terjadi dalam waktu 10 detik, maka kita per 10. Sehingga hasil akhirnya apabila disederhanakan adalah M per 20 dengan satuan mol per liter detik. Maka jawaban yang memenuhi adalah jawaban di option A. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Laju reaksi 2A ditambah 2B membentuk 3C tambah D pada setiap saat dapat dinyatakan sebagai titik-titik. Kita perhatikan reaksinya bahwa 2A ditambah dengan 2B membentuk 3C ditambah D. Dalam persamaan reaksi kita harus kenali bahwa yang di sebelah kiri tanda panah ini namanya reaktan, dan yang di sebelah kanan namanya produk. Ciri khas dalam suatu reaksi yang melibatkan reaktan dan produk adalah bahwa jumlah reaktan ini akan semakin lama semakin berkurang sampai dia mendekati habis atau habis total. Sementara jumlah produk adalah semakin lama semakin bertambah banyak sampai suatu waktu tertentu. Dan kalau kita tinjau lagi bahwa karena jumlah reaktannya berkurang, maka laju reaksinya berarti perubahan atau pengurangan konsentrasi reaktan terhadap waktu. Sementara untuk yang produknya berarti penambahan konsentrasi produk, dalam hal ini C dan D terhadap satuan waktu. Kita perhatikan option A, penambahan konsentrasi A setiap satuan waktu. A itu adalah reaktan yang akan mengalami pengurangan, berarti yang di option A ini terjadi kesalahan pada kata penambahan, seharusnya pengurangan. Kita lanjutkan ke option B, penambahan konsentrasi B terhadap setiap satuan waktu. Ini juga salah karena B akan mengalami pengurangan. Option C, penambahan konsentrasi C setiap satuan waktu. C itu adalah produk yang akan mengalami penambahan. Kita pilih jawabannya di option C. Sambil kita periksa kenapa option D dan E mungkin tidak memenuhi. Yaitu di option D, penambahan konsentrasi A dan B. Ini juga jelas salah sesuai dengan yang sudah kita bahas bahwa A dan B mengalami pengurangan konsentrasi. Option E, penambahan konsentrasi B dan C. Penambahan pada B salah, penambahan pada C-nya benar. Jadi kita pilih jawaban terbaik untuk soal ini adalah yang di option C. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Perhatikan persamaan reaksi berikut CaCO3 padat tambah 2HCl gas membentuk CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Grafik yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi HCl dengan waktu adalah titik-titik. Kita tuliskan reaksinya kembali, CaCO3 ditambahkan dengan 2HCl membentuk CaCl2 ditambahkan dengan H2O ditambahkan dengan CO2. Yang di sebelah kiri panah ini adalah reaktan yang jumlahnya akan semakin lama semakin berkurang
Sementara yang di sebelah kanan panah namanya produk, yang akan semakin lama semakin bertambah. Yang ditanyakan di soal adalah konsentrasi HCl. HCl itu adalah reaktan yang akan semakin lama semakin berkurang. Berarti kita akan pilih grafik yang penggambaran HCl-nya itu berkurang. Ciri khas berkurang adalah bergerak dari kiri atas, bergerak ke kanan bawah. Sementara apabila nanti ditanyakan di soal lain tentang produk, maka dia akan bergerak dari kiri bawah, bergerak ke kanan atas. Jadi kita akan memilih jawaban di antara grafik yang ini maupun yang ini. Ada dua pilihan di grafik nomor 2 maupun grafik nomor 5. Yang perlu kita catat adalah bahwa laju reaksi itu tergantung kepada perubahan konsentrasi terhadap setiap satuan waktu. Ketika mula-mula konsentrasinya besar, maka dia akan memiliki laju yang besar. Ketika semakin sedikit konsentrasinya, makin berkurang, maka nanti laju reaksinya juga akan semakin berkurang, sehingga pengurangannya tidak akan secepat yang di awal. Jadi perubahan konsentrasinya tidak akan bergerak secara garis lurus, tetapi akan mengalami sedikit-sedikit mengalami pengurangan kecepatan. Maka kita akan pilih grafiknya grafik yang ini, sampai nanti dia menuju ke mendekati ke angka 0. Maka kita pilih grafik yang ada di garis nomor 2. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.